Sekarang kita lihat soal di nomor 4 pada bagian B. Ditanyakan pada soal ini, jenis protein yang digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Untuk mengetahui jenis protein yang digunakan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom karbon serta oksigen. Sedangkan glikogen adalah bentuk simpanan glukosa yang bisa menjadi energi cadangan. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pengatur bagi tubuh. Glikogen adalah bentuk simpanan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan. Ketika kadar glukosa dianggap berlebih di aliran darah, maka tubuh akan menyimpannya sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Apabila ketika tubuh kembali membutuhkan energi dan kadar glukosa menurun, glikogen sebagai energi cadangan akan dipecah oleh tubuh. Glikogen dipecah oleh tubuh kembali menjadi glukosa serta mengalir menuju aliran darah sehingga bisa digunakan oleh sel. Glikogen disimpan di dalam hati serta otot untuk digunakan oleh tubuh. Glikogen merupakan polisakarida sehingga bentuknya lebih kompleks dibandingkan dengan glukosa yang merupakan monosakarida. Proses pembuatan glikogen disebut dengan glikogenesis, sedangkan proses pembuatan glikogen melibatkan peran vital hormon insulin dengan beberapa tahapan. Yang pertama, saat mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, kadar glukosa akan meningkat. Yang kedua, peningkatan glukosa dapat memberi sinyal pada pankreas untuk memproduksi insulin, hormon yang membantu tubuh mengubah glukosa dari darah menjadi energi. Yang ketiga, insulin memerintahkan sel-sel di hati untuk menghasilkan enzim yang disebut glikogen sintase. Selama glukosa serta insulin tetap berlimpah di darah, molekul glikogen akan dikirim ke hati, otot, serta sel-sel lemak untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Setiap jenis protein memiliki fungsi masing-masing bagi tubuh. Beberapa jenis protein dan fungsi protein yaitu yang pertama, protein hormon yang berfungsi untuk mengatur tindakan serta fungsi hormon dalam tubuh. Yang kedua, protein enzim berfungsi sebagai pembentukan enzim, yaitu zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketiga, protein struktural, yaitu berfungsi untuk mempertahankan struktur serta membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, antibodi, berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, serta zat asing lainnya. Yang kelima, protein transport, yang berfungsi sebagai pengantar molekul serta zat gizi dalam tubuh. Yang keenam, protein pengikat, berfungsi untuk menyimpan asam amino serta ion logam yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, bertindak sebagai cadangan makanan yang memberikan energi. Yang ketujuh, protein penggerak, berfungsi sebagai untuk penggerak otot dalam tubuh seperti mengatur kekuatan serta kecepatan jantung yang bergerak dan otot saat berkontraksi. Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa protein yang dapat mengubah glukosa menjadi glikogen adalah hormon insulin.